Pernyataan Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe dalam pemilu 2024 kembali membuat heboh. Sempat membantah ikut cawe-cawe, kali ini Presiden menegaskan akan ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau Presiden ingin tidak netral, ya berhenti dan mundur saja dari Presiden dulu. Presiden mau ikut cawe-cawe Pilpres dan tegas-tegas menyatakan ingin tidak netral. Waduh, ASN saja, TNI dan Polri itu harus netral. Nah, kalau Presiden ingin tidak netral, ya berhenti dan mundur saja dari Presiden dulu, atau cuti ya, baru setelah itu boleh tidak netral. Presiden Joko Widodo kembali bicara soal dirinya ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan pemilu. Hari Senin, Presiden bertemu para pimpinan media nasional di Istana. Di depan pimpinan media massa, Presiden menjelaskan soal urusan cawe-cawe dalam Pilpres seperti yang pernah ia kemukakan. Kali ini, Presiden menegaskan dirinya akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara. Namun Presiden meminta agar istilah cawe-cawe tersebut tidak disalahartikan. Menurut pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas, Presiden Joko Widodo menyatakan cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar undang-undang. Nggak melanggar undang-undang, dia bilang. Melanggar undang-undang? Tidak. Tidak melanggar undang-undang. Jadi cawe-cawe itu tapi demi negara, bukan demi pribadi. Terus ada cerita apa lagi Presiden dengan Lebih banyak ngobrol segala macam, hilir mudik lah. Lebih banyak silaturahmi kayak itu. kalau pengarah untuk pemilu gitu Pak ada nggak? Wah, mana boleh Presiden mengarahkan wartawan. Salah lagi dia nanti. Iya. Jadi cuma tadi doang ya Pak ya? Iya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk untuk menjaga demokrasi dan pemilu yang adil. Ya, kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik kalau ingin dengan apa yang dijelaskan ya oleh terakhir untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil, itu tentu kita dukung. Tuduhan Presiden cawe-cawe dalam urusan Pilpres mencuat setelah Jokowi mengumpulkan parpol koalisi di Istana Kepresidenan 2 Mei lalu. Presiden kemudian menepis anggapan ikut campur alias cawe-cawe menjelang Pilpres. Gimana Pak? Bukan cawe-cawe. Oh, ini diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Tidak. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Oke, mari kita kembangkan akal sehat kita dengan menganalisis apakah keputusan Presiden Jokowi untuk menyatakan cawe-cawe. Ini sekarang terbuka loh, dia menyatakan bahwa kalau Tempo menyebutnya tidak akan netral pada Pilpres 2024 itu sebagai bagian dari cara mengelola negara dengan akal sehat. Kalau Presiden akhirnya bilang dia cawe-cawe dan tidak netral, artinya dia mau main kasar. Kelihatannya begitu tuh. Artinya mau main curang. Kan nggak mungkin seseorang yang punya etika politik itu ikut campur dan langsung mengatakan, oke, saya mau bermain. Jadi kalau orang tanya nggak netral, apa maksudnya tuh? Nggak perlu ditanya maksudnya. Jelas Jokowi ingin mempertahankan dinastinya. Jelas Jokowi ingin mempertahankan oligarkinya. Karena itu dia mesti turun main. Kan artinya dia turun main. Yang kan dia bukan pemain di dalam politik ke depan kan, dia udah selesai politiknya tapi dia mau ikut main. Jadi ini pemain gadungan. Ini adalah ya satu peristiwa yang akan orang ingat. Ada seorang presiden yang tidak puas selama 7 tahun lalu berupaya untuk cawe-cawe supaya sangat mungkin dia diperpanjang lagi 3 tahun atau diperpanjang 5 tahun. Jadi kecurigaan publik akhirnya lengkap. Jokowi sendiri
mengakui bahwa dia tidak akan netral, artinya dia akan memihak, artinya dia akan pakai semua peralatannya, peralatan kekuasaannya untuk memenangkan seseorang yang dia pihaki. Itu aja. Ya maksud buruknya langsung beliau ucapkan, dan hanya itu tafsirnya. Kan nggak mungkin kita anggap dengan maksud baik menjaga bangsa. Bangsa ini dijaga oleh rakyat, bukan dijaga oleh presiden. Jadi bangsa dijaga oleh konstitusi, bangsa dijaga oleh etika politik. Karena kalau presiden sebagai pemain politik ikut campur di dalam upaya untuk memastikan bahwa calon presiden berikut adalah bagian dari dinasti dia atau bagian dari oligarki dia, itu artinya dia tidak paham tentang politik. Pihak istana angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Triadi Mahmudin menyebut Presiden ingin pemimpin nasional selanjutnya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis. Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden konteksnya adalah yang pertama, Bey menyebut Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Kedua, Presiden berkepentingan terselenggarakan pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Ketiga, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi maksud kami, kemudian transisi energi bersih dan lain-lain. Keempat, Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair karena Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Kelima, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga bisa memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong atau hoax, dampak negatif artificial intelligence atau IA, hingga black campaign melalui media sosial atau online. Cawe Presiden dan siasat PK Muldoko. Akhirnya Presiden Jokowi terus terang mengakui beliau cawe-cawe tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Bagaimana cara kita memahaminya? Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Dalam Pilpres 2024, peran beliau adalah wasit. Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua. Tidak boleh wasit mendukung Prabowo Pranowo sambil mendiskualifikasi Anies Baswedan. Presiden yang tidak netral melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu jujur dan adil. Cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mencopet Partai Demokrat. Saya meminjam istilah copet Roma Hormuzi P3. Saya berpendapat, Jokowi harusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Muldoko. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Muldoko. Jokowi tidak bisa mengatakan pencopetan partai sebagai hak politik Muldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan. Apalagi ada informasi konon PK Muldoko sudah diatur siasat menangnya. Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus DMA tersebut mengatakan mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat memenangkan PK Muldoko di MA. Secara teori, cawe-cawe Jokowi lewat tangan Muldoko yang diduga mencopet Demokrat adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan Presiden. Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses impeachment karena skandal Watergate, yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap di masa kampanye. Jokowi
bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Muldoko berusaha mencopet Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak Partai Presiden ke-6 SBY. Rasa-rasanya, Ibu Megawati tidak mau partai politik dizalimi. Sebagaimana di era Orde Baru, PDI Mega dikoyo-koyo PDI Suryadi. Saatnya petugas Partai Jokowi dihentikan cawe-cawe yang melanggar konstitusi. Integrity in 3 minutes, fight for morality. Melbourne, 31 Mei 2000.